Aparat gabungan mendatangi markas Front Pembela Islam di Petamburan. Dan aparat pun mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizik Syihab. Aparat mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat untuk mencopot atribut banner dan baliho FPI dan Rizik Syihab. Bersenjata lengkap, aparat menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan depan rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI terlihat dibawa petugas. Ya kan memang sudah tidak boleh ada kegiatan. FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi Pak akan melakukan press conference. Ya kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan, bakal ada lagi front perjuangan. Oh silakan. Pencopotan atribut FPI ini akan dilakukan di wilayah lainnya. Polisi juga akan hentikan kegiatan yang dijalankan FPI setelah pemerintah memutuskan bahwa FPI merupakan organisasi terlarang. Dari Jakarta, Hasbiallah, Yulisa Lorena, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Usai penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, sejumlah simpatisan FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Usai penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, polisi menyisir kawasan di sekitar markas pimpinan FPI di Petamburan, Jakarta Pusat sore tadi. Sejumlah simpatisan FPI yang sedang berjaga-jaga ditangkap polisi. Usai diminta menunjukkan kartu identitas, mereka langsung digiring ke kantor polisi. Dengan penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, maka seluruh kegiatan FPI harus dihentikan. Dan pemirsa, pemerintah telah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Pemerintah menyatakan secara de jure FPI sudah bukan lagi organisasi sejak Juni 2019. Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Ada 6 alasan pemerintah melarang FPI, yaitu FPI tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai ormas, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019, dan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani pimpinan 6 kementerian atau lembaga, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Ya kan sudah jelas itu merupakan organisasi yang dilarang segala aktivitas maupun penggunaan atribut semua. Dan tentunya aparat keamanan akan menegakkan itu semua. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menghormati keputusan pemerintah melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam. Namun PAN akan mengkaji kembali keputusan pemerintah karena menilai FPI memiliki sepak terjang yang cukup baik dalam beberapa aksi kemanusiaan.
FPI ini kan sebetulnya adalah satu organisasi yang saya kira juga pernah melakukan banyak kegiatan yang baik ya. Jadi mereka dulu waktu tsunami di Aceh itu mereka adalah organisasi terdepan yang juga tanpa pamrih untuk memberikan bantuan dan luar biasa, dan itu saya kira terekam secara baik di dalam memori kita. Keputusan pelarangan FPI berlaku sejak 30 Desember 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat diminta melaporkan jika ada kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengumumkan status Front Pembela Islam sebagai ormas terlarang dan berikut 7 poin larangan. Pemerintah resmi melarang kegiatan FPI karena tidak terdaftar baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Selain itu, aktivitas FPI melanggar ketertiban, keamanan, dan yang bertentangan hukum seperti tindak kekerasan, razia sepihak, serta provokasi. Pemerintah juga melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI. Berikutnya, aparat penegak hukum berhak menghentikan kegiatan FPI yang melanggar hukum. Lalu masyarakat diimbau tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan penggunaan simbol FPI dan atribut FPI, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama guna mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai perundang-undangan. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 30 Desember 2020. Sementara itu, pemirsa, BNPT menggandeng para tokoh pemuka agama mengantisipasi penyebaran paham radikal intoleran di tanah air. Keterlibatan para pemuka agama dinilai penting dalam membangun kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap paham radikal dan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan paham radikal intoleran yang berkembang di masyarakat harus diantisipasi dini agar tidak berkembang jadi paham radikal terorisme. Boy menilai keterlibatan para pemuka agama sangat dibutuhkan guna meluruskan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj menyambut baik upaya yang dilakukan BNPT dengan menggandeng para pemuka agama untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi terorisme di tanah air. Negara sebesar apapun, sekuat apapun senjatanya, pasti harus menggandeng kekuatan civil society. Kalau di Eropa itu civil society-nya gereja, jamaat gereja. Kalau di kita ormas-ormas ini, kita beruntung Indonesia punya ormas, beruntung ormas-ormas yang terutama sekali ormas-ormas yang lahir sebelum NKRI itu pasti nasionalis. Kita harapkan ada masukan-masukan ke depan agar program-program yang disusun ini bisa berjalan secara efektif. Jadi BNPT berkolaborasi bersama dengan tokoh pemuka agama agar penyebarluasan paham radikal intoleran yang berpotensi menjadi radikal terorisme ini bisa kita antisipasi lebih awal. Sarasehan dan muhasabah gugus tugas pemuka agama yang digelar BNPT dihadiri 23 organisasi kemasyarakatan. Dari Jakarta, Fikirian Purwadi Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, di penghujung tahun 2020, pemerintah Kota Malang meresmikan 3 mega proyek. 3 mega proyek ini yakni flyover Kedung Kandang, Islamic Center, dan mini block office. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pemerintah Kota Malang resmikan 3 mega proyek di Kota Malang yang rampung di penghujung tahun 2020 ini. Wali Kota Malang Sutiaji secara maraton resmikan 3 mega proyek Rabu kemarin. 3 mega proyek ini yakni Jembatan Kedung Kandang Kota Malang atau dikenal sebagai flyover Kedung Kandang senilai 51 miliar rupiah. Peresmian selanjutnya adalah Islamic Center senilai 53 miliar rupiah lebih. Sekaligus secara simbolis meresmikan 3 mega proyek di hari yang sama. Dan untuk gedung Islamic Center dengan kapasitas 2.200 orang.
Di lahan ini disiapkan lahan untuk imigrasi, Kemenak, Polsek, dan Koramil Kedung Kandang. Saya sampaikan bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan wali kota dan wakil wali kota serta DPRD, tapi ini adalah keberhasilan bersama, keberhasilan masyarakat Bumi Arema yang kita cintai dengan salam satu jiwanya. Ini orientasinya adalah memperbaiki layanan masyarakat, ya, karena ini adalah yang menggunakan data SDM. Di sini ada kira-kira apa, kemudian di hotel, kira-kira di hotel. Di sini kan asetnya juga banyak. Terus profil untuk rapat-rapat, ruangan-ruangan rapat, di sini ada 6 ruangan rapat. Ini juga semakin mempercepat proses-proses yang mestinya. Dan peresmian terakhir adalah kantor bersama dengan harapan semakin memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Wali Kota mengingatkan ketika proyek yang didanai oleh uang rakyat yang dihimpun dalam APBD 2020 ini, maka yang terpenting adalah kemanfaatan 3 proyek itu untuk masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ledakan terjadi di Bandara Kota Aden, Yaman Selatan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi pemirsa.